السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما بالهدى لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونستعين بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وذريته. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cek. Suara saya jelas nggak, Pak? Pak RT, jelas nggak? Kecil. Nggak jelas. Deketan sini. Jangan jauh-jauh. Oke. Pembahasan kita terakhir apa ya? Udah lama banget ya. Gak ada yang ingat? Apa Pak Rabal? Baca Pak? Muraqabah. Apa? Muraqabah. Apa arti muraqabah? Masih ingat gak? Muraqabah. Apa Pak? Gak ada yang ingat? Muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Apa? Ingat gak? Jadi setiap gerak-gerik kita, langkah kita, itu kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Muraqabah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal muraqabata min asrafil maqamati wa arfa'il manazili wa a'lad darajati wa hiya maqamul ihsani al-musyari ilaihi atau al-musyaru ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sesungguhnya muraqabah. Jadi kalau saya ngomong muraqabah, Bapak koneknya langsung apa? Merasa diawasi oleh apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagian dari kedudukan yang mulia. Derajat yang tinggi dan pangkat yang tinggi. Kalau kita sudah bisa merasa begitu dalam diri kita, Pak,
dalam diri kita sudah merasa saya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sudah bisa merasa begitu, itu kita termasuk dalam kedudukan yang mulia, pangkat yang tinggi. Kenapa? Karena tidak semua orang sudah bisa merasa begini, Pak. Di antara jamaah sini, belum tentu yang sudah sampai level itu, makom itu. Pak, Bapak sudah merasa begitu belum? Setiap gerak-gerik Bapak, setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Apakah sudah merasa begitu? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Apakah sudah begitu? Belum. Nah itu. Nah itu. Ya. Makanya kita itu sering seenaknya sendiri dalam bertindak. Saking merasa tidak ada yang mengawasi. Ya, sholat ya terserah. Mau sholat kek, mau nggak sholat kek, ya kan? Nggak merasa diawasi. Puasa ya nggak tahu, ya kan? Apapun yang kita lakukan itu pokoknya semaunya sendiri. Itu kalau merasa atau belum merasa apa? Muraqabah. Tapi kalau sudah merasa muraqabah, sudah merasa kita sadar, pasti atau setiap detik, setiap menit pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menjadikan apa? Menjadikan kita apa? Selalu berhati-hati dalam bertindak. Saya contohkan waktu itu. Saya contohkan. Praktek sholat. Apa Pak? Praktek sholat, kemudian ada gurunya ngetes. Diawasi sama gurunya kan? Kira-kira saat praktek sholat itu, orang itu serius sholatnya enggak? Apa semaunya sendiri? Serius. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh gurunya. Biar apa? Nilainya bagus. Tapi kalau tidak merasa diawasi oleh gurunya apa coba? Walah, semaunya sendiri kan? Batuk-batuk, pura-pura batuk, senggol-senggolan, ya kan? Injek-injekan. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi oleh guru. Gitu. Kita juga begitu, Pak. Asal kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah itu selalu melihat kamu. Allah itu selalu melihat aku. Udah. Kalau seperti ini gimana Pak? Mau ngapain kita? Mau dalam kegelapan kayak, mau dalam terang benderang kayak gini kayak, mau sendirian kayak, mau rame-rame, mau sembunyi apa di mana kayak, tetap Allah mengawasi kita. Kalau sudah bisa merasa begitu, apa yang kita lakukan Pak? Hati-hati mesti kan? Pasti takut. Gitu lah. Nah makanya disebut muraqabah itu termasuk bagian dari makom yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Kalau sudah orang begitu, itu termasuk derajat itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Levelnya begitu. Nah kita kalau belum sampai muraqabah, ya ditingkatin gitu maksudnya. Jangan stagnan di bawah terus level kita. Gitu. Ya. Itu ngasih tasawuf ya kayak gini. Kalau kita stagnan di level bawah terus, jangan naik-naik lah. Kedudukan kita di hadapan Allah ya biasa aja. Paham nggak? Kedudukan kita di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala ya biasa aja. Levelnya level apa? Ya level bawah. Makanya ya saya juga menasihati diri saya sendiri. Ya. Jadi muraqabah itu selalu kita ingat-ingat. Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Kalau sudah bisa begitu Pak, itu kita sudah masuk level ihsan. Apa? Level
ihsan. Itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kita sudah sampai makom itu. Yaitu apa makom ihsan? Yaitu kita beribadah, ya, beribadah sama Allah seolah-olah kita itu melihat Allah. Jikalau kita belum bisa merasa seolah-olah melihat Allah, sebaliknya Allah melihat kita, mengawasi kita. Dah, simpel itu. Kalau sudah bisa begitu, ya udah, tindakan apapun, situasi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan lebih hati-hati dalam bertindak. Mau sembunyi, mau nggak sembunyi, mau sendiri, mau nggak sendiri, mau gelap-gelapan, mau nggak gelap-gelapan, orang namanya diawasi oleh Allah, pasti akan berhati-hati dan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, puncaknya di situ. Mau melakukan maksiat tuh pikir-pikir. Nonton orkes, nggak ketahuan istrinya. Asik pokoknya joget sama nyawer-nyawer segala macam. Ya kan? Karena merasa aman, gak diawasi oleh istrinya. Tak taunya istrinya lihat. Dia dikasih tahu sama tetangganya, "Woi, suamimu no nyawer-nyawer." Dilabrak sama istrinya, ketahuan. Kira-kira takut apa enggak, Pak? Bapak kan takut sama istri tuh? Ya enggak? Iya. Muka-muka suami saat takut sama istri ya gitu kan. Iya. Coba kalau kayak gitu. Pikir. Itu maksudnya. Ya. Itu namanya apa? Muraqabah. Ini levelnya tingkatin tuh luar biasa. Wa kullu ahadin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa ya'lamu anna Allah ma'ahu aina ma kana la yakhfa 'alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi. Ya. Jadi orang mukmin itu kan orang yang beriman, percaya bahwasanya Allah itu adalah apa? Zat yang mengetahui sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Yang sirri, yang rahasia maupun yang terang-terangan. Allah Maha tahu. Allah, Bapak percaya kan? Allah itu Maha mengetahui kan? Segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Percaya enggak? Percaya kan? Dan Allah mengetahui segala gerak-gerik kita. Wa ya'lamu annallaha aina makana. Allah itu ada di mana kita berada. Ya. Kita dimanapun berada, Allah selalu bersama kita. Istilah ngindil. Tahu ngindil, Pak? Istilah apa? Ngindil itu tahu? Yaitu selalu diawasi terus. Kemana kamu Pak Taufik? Ayo kemana? Ya, aku selalu sama kamu. Aina makana. Mau kemana? Ayo, mau ngelakuin apa? Ini mikir kan? La yakhfa alaihi syai'un min harakati wa sakanatihi. Ya. Tidak bakal Allah itu tidak tahu gerak-gerik kita, diam kita, pasti Allah tahu. Yang jadi masalah itu gitu tadi, kita itu sering banget lupa akan hal itu. Padahal kita sudah yakin, percaya bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Tapi kenapa itu? Dalam 24 jam itu kita sering lupa itu akan hal itu. Benar nggak Pak? Ya kan? Makanya kita tuh sering sembrono. Sering semaunya sendiri. Udah tahu itu haram, labrak. Udah tahu itu nggak boleh, labrak. Udah tahu itu labrak terus udah. Itu.
Walakin sya'nu fi dawami hadzal masyadi. Jadi kalau kita sudah bisa merasa muraqabah, Pak, ya bisa begitu tadi. Selalu berhati-hati. Makanya penting banget muraqabah itu. Penting banget tanamkan dalam diri kita itu selalu diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husulu thamratihi allati awwaluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallahi amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas sholihin. Dan buah muraqabah, Pak. Buah apa? Muraqabah. Buah itu tahu buah. Hasil kita bisa merasa muraqabah. Yang pertama kali kita bisa rasakan itu adalah apa, Pak? Tidak akan melakukan sesuatu yang jika dilihat oleh orang lain kita akan merasa malu. Pertama kali yang bisa kita rasakan buah dari muraqabah itu apa? Kita tidak akan melakukan sesuatu yang orang lain jikalau kita melakukan itu kita merasa malu. Contoh. Pak Haji Ramlan joget-joget di depan umum. Dia nggak mau ngelakuin itu. Kenapa? Karena malu kalau dilihat orang. Orang malu nggak Pak Haji kalau joget-joget di depan umum itu? Malu nggak? Apa biasa aja? Nyawer gitu loh. Di panggung. Malu nggak? Nggak malu. Masa sih? Udah punya cucu banyak nggak malu coba? Malu nggak? Malu kan? Kalau sudah bisa merasa malu kalau dilihat orang, itu berarti sudah dapat hasil buah dari muraqabah. Awalnya begitu, Pak. Malu dulu sama orang lain. Lama-kelamaan apa coba? Malu sama Allah, malu ini sama. Dikatanya gitu. Pertama-tama begitu kan? Malu dilihat orang lain. Kemudian naik lagi tingkatannya. Malu dilihat gak cuma orang lain. Tapi malu juga dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatannya naik lagi. Ya gitu kan? Ya. Sampai ya tadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya apa? Enggak jadi. Joget-joget di depan umum, nyawa-nyawa di depan umum. Enggak jadi akhirnya. Tuh. Itu buah atau pertama kali yang bisa dirasakan kalau kita sudah bisa merasa apa? Muraqabah. Itu penting berarti muraqabah itu. Kenapa? Bisa mengendalikan diri kita untuk selalu berbuat yang baik. Emang kenapa Pak kalau berbuat baik Pak? Ya emang tujuan hidup kita begitu. Selalu berbuat baik. Baik sesama manusia, baik sesama Allah Subhanahu. Itu loh tujuan hidup itu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu selalu baik. Buat apa? Baik sesama manusia tapi tidak baik sama Allah. Ya percuma. Sedekah terus lancar, terus ngasih, bantu, nolong. Tapi gak pernah sholat. Gak pernah puasa. Nah itu ya salah juga. Kan begitu. Ya sholat, ya puasa. Tapi sama tetangga. Musuh-musuhan. Sama orang drengki-drengkian. Ya sama aja. Ya kan? Ya, tujuannya hidup kita kan itu. Selalu berbuat baik. وهذا عزيز وما وراءه عز منه إلى أن يصير العبد في آخر الأمر مستغرقا بالله تعالى وفانيا عما سواه قد غاب عن الخلق بشهود الحق وتحقي بمقعد صدق عند مالك مقتدر. Levelnya sampai apa Pak? Kalau sudah kita bisa muraqabah. Dari awal tadi malu karena kalau dilihat oleh orang lain, levelnya naik
Malu dilihat Allah, ya kan? Levelnya naik sampai orang itu jadi tenggelam dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, merasa fana, merasa rusak segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu kayak seolah-olah ya ada tapi nggak ada gitu. Fata morgana. Yang ada dalam dirinya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau melek, mau nggak melek, mau tidur, ya, mau bangun, mau tidur, mau kumpul sama orang lain, sama siapa aja, mau sendirian, itu apa yang dilihat itu ya Allah. Jadi seolah kanan kiri dunia, malah mobil segala macam itu kayak seolah nggak ada harganya. Yang ada dalam dirinya apa, Pak? Allah. Sudah, Allah. Saya gerak-gerik sini, Allah, ada Allah. Saya mau ngapain, ada Allah. Saya mau ngapain, Allah. Semuanya Allah, Pak. Maka disebut dalam di kitab sini itu namanya apa? Mustaghriqan billah. Dia tenggelam dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajaran Syekh Siti Jenar, tahu Pak Siti Jenar? Pernah dengar? Syekh Siti Jenar itu loh, zamannya Wali Songo. Yang dibunuh katanya itu sama Sunan Kudus. Sama siapa itu? Itu kan begitu, manunggaling Gusti. Pernah dengar? Manunggaling Gusti itu loh. Jadi Syekh Siti Jenar itu punya ajaran manunggaling Gusti. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia alami itu semuanya Allah. Bahkan dalam dirinya disebut ini loh Allah ini dalam raga saya gitu. Jadi Allah sudah menyatu dalam dirinya. Itu levelnya paling tinggi, Pak. Itu sampai segitu. Jadi hiruk pikuk kehidupan dunia itu bagi dia itu nggak ada. Kayak fata morgana gitu. Kayak apa? Fata morgana itu ya ada tapi kayak nggak ada gitu. Apa kebalik? Fata morgana itu gimana? Nah bayang-bayang kayak gitu. Kayaknya ada tapi didekati nggak ada, hilang. Jadi dalam pandangannya itu udah hilang kayak gitu. Yang ada siapa? Allah Subhanahu. Wah luar biasa tuh kalau sampai kayak gitu Pak. Level kita. Gak berani macam-macam. Itu wali gitu. Ibaratnya gitu. Wah. Mari. Nah level kita tuh apa? Masih doyan dunia. Ya enggak? Punya duit, puyeng. Ya enggak? Gak punya kendaraan, repot. Ya kan? Harga naik, stres. Ya. Dimarahin bini. Wah, udah kayak rasanya bunuh diri. Itu kalau sudah makom muraqabah yang paling tinggi, nggak ada kayak gitu, Pak. Tetangga punya ini nggak kerasa, wah itu rusak fata morgana doang itu. Ya. Mau tetangga kayak gimana, kanan kiri kayak apa, nggak serang efek, nggak ngefek. Itu fata morgana. Udah. Dalam pandangannya dia selalu siapa? Allah. Tuh, muraqabah paling tinggi itu. Itu kayak gitu susah apa mudah, Pak? Susah atau mudah? Gimana Pak Haji? Susah ya? Tapi luar biasa ya itu. Itu kalau sudah kayak gitu luar biasa. Jadi ngajinya ngaji tasawuf ya kayak gini. Nah, itu ya Pak. Paham ya? Paham ya? Yang saya sampaikan paham kan? Itu muraqabah. Dah. Wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-solihati. Wa dzalika li anna sarirata mawdi'u nadharil haqqi wal alaniyata matmahu nadharil khalqi. Kemudian bahasan berikutnya yaitu
hei saudaraku, baikkanlah, baguskanlah hatimu sampai hatimu itu lebih bagus daripada zahirmu. Daripada apa? Zahir itu yang kelihatan. Hatimu itu jadikanlah lebih bagus daripada zahirmu. Yang bisa dilihat orang lain itu loh Pak. Itu namanya zahir. Ya. Nah, kita itu harus apa Pak? Hati kita itu harus bisa lebih baik daripada zahir kita. Jangan kebalik. Zahir kita kelihatan bagus, tapi hati kita busuk. Paham? Itu kayak orang munafik gitu. Ya jangan kayak gitu. Dilihatin orang, wah luar biasa solehnya. Tapi nggak tahu dalemannya, bobrok. Mobil. Ya. Di luar, dilihat dari luar apa? Wah kinclong. Mulus. Mengkilap. Tapi underdealnya, mesinnya Pak. Bobrok. 5 hari baru beli udah mogok-mogok watuk-watuk mulu kan. Jangan sampai gitu. Itu maksudnya begitu. Terus gimana Pak? Ya tadi yang dibalik. Batin kita harus lebih baik daripada zahir kita. Paham? Paham? Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita. Bukan zahir kita. Zahir itu pandangan manusia. Tapi kalau hati, batin itu pandangannya Allah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat Pak. Bapak sholat. Dilihat orang Bapak hakikatnya sholat gak? Sholat kan? Tapi diterima atau enggaknya kita gak tahu. Allah yang tahu. Allah yang menilai. Dari mana Pak? Ikhlas gak hati Bapak? Ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati kan? Kayaknya sholat jengkang-jengkang tapi gak ikhlas. Itu yang dilihat Allah di mana? Hatinya apa zahirnya? Hatinya. Akhirnya apa dinilai? X. Nilainya 0. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Paham? Jangan sampai kayak gitu. Paham ya? Jadi batin kita, hati kita harus lebih baik. Kalau sudah batin kita baik, Pak, insya Allah zahirnya juga baik. Itu mesti, itu paket itu. Tapi kalau zahir kita baik, belum tentu batin kita baik. Tuh. Makanya wa ma dzakarallahu ta'ala asyrra wal alana fi kitabihi illa wa bada bi dzikri sirri. Maka dalam Al-Qur'an itu, Pak, Allah menyebutkan kata sirri itu pasti lebih duluan daripada alannya. Menyebutkan kata rahasia, batin itu lebih duluan disebut daripada kata-kata apa? Yang dzahir, alannya yang kelihatan. Contohnya alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Yang disebut yang mana dulu? Sirra wa alaniyah? Sirri. Kata-kata sirri kan? Batin dulu. Ya? Di surat Al-Baqarah. Ada lagi di surat Ibrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang disebut dalam Quran itu sirran dulu apa wa alaniyah dulu? Sirran. Kenapa? Sirron itu harus bisa lebih baik daripada alaninya, daripada dzahir. Paham ya? Paham ya? Jadi
Makanya wa kana min du'ai alaihi salam Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Makanya Nabi Muhammad itu doanya, ya Allah, jadikanlah hati saya, batin saya lebih bagus daripada zahir saya. Dan jadikanlah zahir saya itu juga bagus. Itu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Tuh. Ya, jadi kalau Bapak pengen doa tuh begitu. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang baik dibanding apa? Zahir saya. Jadikanlah zahir saya juga baik juga. Ya, gitu. Makanya wa mata saluhat as-sariratu saluhat al-alaniyatu la mahalatan. Fa inna dhahira abadan yakun tabi'an lil batin solahan wa fasadan. Makanya disebut kapan batin itu baik, kapan hati kita itu baik, maka zahir kita pasti ikut baik. Kapan hati kita itu tidak pernah iri, dengki, jengkel, marah sama orang, pasti kita juga berbuat baik sama orang. Itu udah paket, Pak. Kenapa? Karena yang ngontrol itu kita itu siapa? Ini hati kita ini. Kalau kita sudah hatinya baik, nggak busuk, berinteraksi sama orang pasti baik. Tapi kalau sudah hati kita busuk, Pak, mau dia ngelakuin baik, mau dia ngelakuin jelek, pasti salah di mata kita. Benar nggak? Benar itu. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita, wes terang-terangan saya. Ngomong pemimpin. Dia itu asal nggak suka, pasti yang dilakukan pemimpin itu apa? Yang dianggap salah pasti. Benar? Benar nggak? Padahal pemimpin kita itu udah ngelakuinnya hati-hati, penuh dengan pertimbangan. Tapi hati kita, hati-hatinya dia, nggak seneng sama dia, pasti apa nilainya? Salah. Itu udah paket itu. Ya. Jadi makanya jangan sampai dalam diri kita itu ya tadi punya penyakit hati. Repot Pak kalau kita sudah punya penyakit hati. Ya, kalau kita sudah punya penyakit hati, punya penyakit busuk, pasti ya kita lihat orang lain itu pasti apa? Salah. Jadi jangan kayak gitu. Terus gimana Pak? Ya baikinlah hati kita, kontrol diri hati kita itu. Jangan sampai punya penyakit iri, dengki, marah, gak seneng, apalagi. Kalau sudah bisa begitu Pak, hati kita selalu baik sama orang, selalu senang sama orang. Ya udah, ngobrol sama orang lain, mau lihat apapun yang dilakukan oleh orang lain, melihat apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita, pasti apa Pak? Ya senang kan? Senang nggak? Ya senang. Paham ya? Jadi makanya Bapak, kita semuanya jangan sampai punya penyakit apa? Yang busuk hati. Ya. Kan susah Pak, terus pokoknya nggak bisa ditawar itu. Mau susah, mau gampang, itu nggak boleh. Punya penyakit busuk hati. Nah. Ya. Makanya dalam hadis disebut apa? Qala Rasulullah SAW, inna fil jasati mudghatan. Idza saluhat saluha biha sairul jasadi. Wa idza fasadat fasada sairil jasadi. Wa idza fasadat fasadat sairil jasadi. Allah wa al-qalbu. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal apa? Segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad kita juga ikut baik. Tapi kalau daging itu tadi itu busuk,
buruk, rusak, maka semua jasad kita juga akan rusak. Apa itu dagingnya? Hati. Asal kita, hati kita, Pak, itu bagus, benar. Insya Allah tingkah laku kita juga akan benar. Mau tingkah laku sesama manusia, mau tingkah laku sesama apa? Mau tingkah laku sama Allah. Itu pasti akan benar. Contoh, kita mau sholat, hati kita ditata, harus ikhlas. Nggak boleh dengan paksaan atau apa? Karena nggak enak sama orang lain atau ingin dilihat, enggak. Tapi benar-benar ikhlas murni karena Allah. Tuh, sholat. Ya, itu. Sesama manusia juga begitu tadi yang saya katakan. Tidak boleh dengki, iri, hati, dan sebagainya itu. Teman-temannya itu yang jelek-jelek itu. Tinggalin berarti. Itu. Udah, kalau sudah bisa begitu Pak hati kita Pak, insya Allah semua apapun yang kita lakukan itu akan berdampak positif dan pasti akan baik. Udah itu Pak. Makanya kuncinya itu hati. Ya, paham? Paham ya? Jam berapa ya? 05.48. Tapi jam 6 ya? Jam berapa? Jam 6. Oke, bentar lagi ya. Lanjut. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharaba alaniyatahu bitarkit ta'ati adh-dhahirati fa huwa muddain kadzdzab. Jadi kalau ada orang, Pak, orang yang ngaku punya hati yang suci, punya hati yang baik, ya, tapi dia tidak melakukan ketaatan, maksiat mulu, ya, sama orang juga maksiat, sama Allah juga maksiat, ya kan? Itu dia disebut muddain kadzdzab, orang yang apa? Bohong. Kalau ada orang ngaku hatinya bagus, tapi kelakuannya nggak benar, itu bohong. Berarti hatinya busuk. Nggak mungkin orang yang kalau ngaku hatinya baik, dia akan bertingkah yang busuk, nggak mungkin. Kalau ada orang yang hatinya baik, pasti dia akan bertingkah laku yang baik. Udah itu paketan, Pak. Paketan begitu. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bi tahsini zayyihi wa hayyatihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa masyihi wa taraka batinahu mashkunan bi khabaitil akhlaqi wa radha'il tabai fa huwa min ahli tasannu wa riya'i al-mu'ridina 'anil maula. Jadi kalau ada orang yang hanya berusaha membaguskan zahirnya doang, dari pakaiannya, dari tutur katanya, ya, yang pokoknya yang dilihat orang lain tuh, ya, itu dibuat bagus mungkin. Tapi dia meninggalkan diri hatinya Pak, ya, meninggalkan hatinya itu maskunan bi khabaitil akhlak. Akhlaknya itu enggak baik, akhlaknya itu hina. Itu dia tergolong orang yang hanya pinter acting. Pinter apa, Pak? Acting doang. Dohirnya doang dibagus-bagusin. Wih, kalau ngomongnya empuk. Wah, kalau ngomong menghipnotis orang, wah luar biasa. Tapi dirinya sendiri, itu disebut min ahli tasannu. Min ahli tasannu itu ya sebagian dari orang atau ahli yang pinter-pinter berbuat-buat biasa gitu, acting. Waria dan termasuk riya. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah. Tujuannya apa? Pengen dilihat
Dia hanya membaguskan dohirnya doang. Batinnya enggak. Ya, paham ya? Yang pengen dilihat itu apa? Dohirnya doang. Pengen dilihat, wah orang itu solehnya kamu. Wah, bajunya koko, sarungan, pecian terus. Ya kan? Ya enggak? Insya Allah. Tapi hatinya busuk. Itu tergolong juga riya. Pamer doang, pengen dilihat orang doang. Tapi sama Allah, babar blas nggak ada nilainya. Di hadapan Allah ini nol. Coba Pak, ayo. Mikir gak kita kayak gitu? Tampilannya doang soleh Pak. Tampilannya doang. Jubahnya kemana-mana. Tapi hatinya busuk. Itu di hadapan Allah nggak ada nilainya. Ya, makanya hati-hati. Terus gimana apa yang benar Pak? Ya dohirnya yang bagus, batinnya juga bagus. Itu. Ya. Jadi fa'iyya kaya akhi antastura syai'an law dhahara lin-nasi kunta tastahi min dhuhurihi haya'an yansa min khawfi istiqbal. Maka takutlah orang-orang, bapak-bapak yang ada di sini semuanya, takutlah kalau kita melakukan sesuatu dilihat orang, ya, dilihat orang kok kita itu merasa malu. Ya, jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang jikalau dilihat orang itu kita merasa malu, takut dihina. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jangan malah kepedean, mabuk, biarin bodo amat, pede. Terang-terangan Pak, gak ada rasa malu, jangan kayak gitu. Itu bukan orang gaul. Wah, saya itu keren, bukan keren itu. Ya, bukan keren. Apalagi misalkan saya Pak, ya disebutnya ustadz atau apalah atau siapa gitu misalkan. Kok saya terang-terangan Pak? Bahaya saya. Seorang kiai misalkan dihormati oleh masyarakat, terang-terangan mabok. Coba dia itu panutan misalkan. Bahaya nggak? Bahaya. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Makanya mikir-mikir gitu loh. Kalau dilihat orang pantas apa enggak kan gitu. Itulah bebannya jadi ustadz, jadi kiai itu jadi orang yang dihormati itu begitu. Sekali dia melakukan sesuatu yang tidak baik, itu orang-orang akan berpotensi ikut kayak gitu. Alah, si itu aja, si Pak itu aja begitu. Coba. Ayo, resiko enggak? Resiko. Aman itu orang-orang biasa itu. Gak ada punya tanggungan sama sekali. Ya, dilihatin orang bodoh amat, gak ada pengaruhnya pisan. Tapi kalau ada yang berpengaruh Pak, kok si itu ngelakuin kayak gitu sih? Berarti ya mungkin nggak apa-apa kali ya. Ya udah saya juga ikutan. Loh, bahaya nggak? Bahaya. Jangan sampai kayak gitu. Maka tutuplah kita dalam berbuat seperti itu. Jangan sampai orang itu melihat sehingga kita itu bisa merasa malu. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Qala ba'dul arifin la yakunu as-sufi sufiyan hatta yakuna bi haitsu la tayyafa bi jami'i ma fi batini ala tabakin fi suki mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Jadi makanya disebut orang-orang yang ahli ma'rifat itu orang sufi itu tidak bisa disebut orang yang tasawuf benar-benar sufi ya, jikalau dia masih belum bisa merasa malu. Jikalau kejelekannya itu ditampakkan. Kok masih pede, itu bukan belum sufi Pak, belum tasawuf dia. Kok nggak punya rasa malu sama manusia? Lakuin kejelekan pede, Pak. Maksiat pede. Itu nggak bisa orang itu dikatakan apa? Sufi. Orang ahli tasawuf nggak bisa.
Ya malu sama Allah, malu juga sama manusia. Gitu. Ya, gitu ya. Fa illam taqdur an tahmala sariratuka khairan min alaniyatika fala aqalla min antastawiya bainahuma. Tapi Pak, kalau kita belum bisa, belum mampu antara batin kita sama zahir kita, itu lebih baik batin kita. Ya, belum mampu Pak. Ya, pokok jangan sampai batin kita itu kalah. Minimal imbang. Batin kita ya segitu, zahir kita ya segitu kemampuannya. Jangan sampai zahir kita apa yang dilihat oleh orang lain mengalahkan apa? Hati kita. Paham nggak? Level batin sama zahirnya tuh ya kalau belum mampu yang batin itu lebih baik, ya minimal apa? Imbang. Jangan sampai yang zahir ini yang mengalahkan, Pak. Paham ya? Batin kita itu ya busuk, zahir kita seolah-olah yang bisa kayak gitu. Zahirnya mengalahkan namanya itu. Ya seimbang. Kalau belum mampu ya. Tapi gimana Pak? Ya usahakan terus. Batin kita harus lebih bagus daripada zahir. Kalau batin kita sudah lebih bagus, pasti zahir kita akan terkontrol. Akan ikut apa? Baik. Gitu Pak Haji Ramlan. Ya. Jadi fayakunu imtitalu kali amrillahi wa jinamu kali nahi wa ta'dhimi kali hormatihi wa musara'atika fi mardatihi fil khala'i wal mala ala haddin sawa. Nanti kalau masih seimbang ya mau ngelakuin taat, mau ngelakuin apa tuh ya, ta'zim hormat sama Allah itu imbang. Ya enggak tertinggal jauh gitu. Ya, masih mending gitu. Ya. Nah, kalau sudah begitu Pak, wa hadza awwalu qadamin yadauha al-abdu fi tariqil ma'rifah al-khassah. Kalau hati kita sudah imbang sama zahirnya, itu adalah langkah awal kita menuju makrifat. Level kita akan naik. Mula-mula awalnya itu imbang. Nanti kita usahakan ya, batin kita harus bisa lebih baik daripada zahir kita. Nanti levelnya naik terus. Sampai ke level ma'rifat. Ya tadi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, semuanya itu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tenggelam dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan hidup, Pak. Ya, kita itu kan hamba Allah. Kalau namanya hamba itu apa sih? Kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu kata-kata abdun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembah. Ta'budun itu dari kata abdun. Abdun apa? Hamba. Kalau sudah kita merasa hamba, ya pasti akan apa? Harusnya apa? Berbuat baik sama Allah. Perintahnya Allah seperti apa? Ya udah gitu. Baik sama manusia kita ikutin. Baik sama Allah kita ikutin. Lakukan. Begitu. Itu levelnya begitu. Ya, gitu ya. Bisa dipahamin? Nah, mudah-mudahan kita ya istiqomah. Selalu berbuat baik. Baik antara Allah, baik maupun baik antara sesama manusia. Dan mudah-mudahan gerak-gerik kita, tingkah laku kita, tindakan kita, semuanya mudah-mudahan dalam lingkaran ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.